Hai semuanya, kembali lagi di konten Gibah Sarsu. Dan di video kali ini gue bakal ngebahas dari Kamen Rider Saber episode 44 ya teman-teman. Oke, daripada banyak cincong, langsung aja kita ke videonya guys. Nah, jadi sini yang harus diluruskan adalah episode 44 ini nyambung sama episode 43 kemarin. Jadi episode spesialnya itu sama sekali nggak nyambung ke episode kali ini guys ya. Jadi akhir dari episode 43 kemarin, Kamen Rider Storyos atau si Storyos ini udah mendapatkan Grimoire Wonder Red Book kan. Sekarang dia tuh berubah menjadi Kamen Rider Storyos. Dan karena Storyos mempunyai 5 buku terlengkap, jadinya isi dari Wonderworld ini mulai menginvasi bumi ya teman-teman. Intinya Wonderworld ini udah kayak tersebar ke bumi gitu, dan penghalang yang dibuat sama Crow Saber waktu ini pun menjadi hancur karena saking kuatnya Grimoire Wonder Red Book-nya ya. Dan karena Wonderworld diambang kehancuran dan juga Tassel udah mati kemarin, jadi di sini orang-orang yang terhubung ke Wonderworld seperti Yuri ini mulai kehilangan jati dirinya atau mulai kehilangan wujudnya dia. Saat juga Tante Sophia sama kayak Yuri, dan Luna pun sama ya, karena Luna merupakan inti dari Wonderworld. Jadi ya kalau dibiarkan semakin lama seperti ini, semuanya bakalan menghilang ya wujud-wujudnya, sampai Wonder Red Book juga bakalan menghilang ya dari dunia ya jadinya, karena Wonderworld-nya juga hilang guys. Di sini juga Storyos membangkitkan 4 orang yang membuat peraturan dulu ya, 4 dewa peraturan gitu katanya. Jadi mereka ini dulunya dikalahkan sama si Kamen Rider Solomon atau Master Logos yang sekarang cuman dibangkitkan lagi sama Storyos-nya ini, dan mereka berempat menjadi ante-antenya si Storyos ya teman-teman. Dan mereka berempat ini menjadi Lord of Wise ya, ada 4 yang berbeda ya. Jadi setiap Lord of Wise di sini tuh memiliki keahliannya masing-masing ya teman-teman, yang bisa kalian baca di sini keempat-empatnya. Jadi udah dikonfirmasi juga keempat Lord of Wise ini bukanlah Kamen Rider, melainkan mereka adalah Kaijin gitu, atau bisa dibilang ante-antenya si Storyos untuk saat ini. Dan salah satu dari mereka memiliki desain yang sama dengan Guard Agastia Base ya, atau pelindung dari Agastia Base yang ada di movie-nya, yaitu Lord of Wise Kwon yang ini ya. Jadi kenapa mereka memiliki kostum yang sama? Karena kostumnya ini tuh sebenarnya udah ada lebih dahulu daripada movie-nya. Jadi karena mendadak dari start movie-nya itu diminta buat memiliki sebuah pelindung atau guard di Agastia Base, makanya salah satu dari kostumnya ini digunakan juga di movie-nya gitu. Nah itu dia tadi sedikit dari fun fact kostumnya. Kemudian di sini kita bisa mengetahui juga kalau Toma memiliki sedikit penambahan kekuatan. Bukan sedikit sih, ada penambahan kekuatan dari fisik juga ya, yaitu dari penglihatannya, yang dimana sekarang Toma bisa melihat sebuah Wonderworld. Bukan sebuah Wonderworld lagi, ini sih kayak buku atau mungkin buku dari Wonderworld yang muncul di perkotaan gitu, yang dimana dalam bukunya itu ada masyarakat yang diserang-serang oleh kroco-kroco ya. Jadi di sini Toma pun bisa melihatnya tanpa harus masuk ke dalam buku itu ya, tanpa harus masuk ke dalam wilayahnya itu dulu baru melihat ya, tanpa menggunakan buku gitu ya. Jadi kekuatan Toma ini sangat signifikan sekali setelah menggunakan Crow Saber atau setelah mendapatkan final formnya. Nah, ngomongin soal form, di sini ada sebuah majalah atau scene yang memperlihatkan sebuah Wonder Red Book baru, yaitu Wonder Almighty, yang kemungkinan besar bakal menjadi formnya si Toma ya, form barunya si Toma. Tapi gua belum tahu apakah bentuk dari Wonder Almighty ini bakal mirip kayak Brave Dragon, karena kalau kita melihat di sini di pojok kiri bukunya itu ada kayak logo Brave Dragon, dan di tengah bukunya itu ada kayak logo-logo dari para Wonder Red Book ya. Dan itu konsep dari Wonder Almighty ini mirip banget kayak Wonder Red Book-nya Elemental Dragon, yang dimana itu ini tuh di waktu dibuka ada semacam serpihan buku di kiri sana gitu ya. Jangan-jangan ini kembali ke bentuk formula lagi ya, kayak di Zero One dulu. Zero One kan akhir-akhir tuh ada yang namanya Realizing Hopper. Takutnya di Saber formula yang sama tuh digunakan ya. Takutnya sih seperti itu, tapi semoga enggak ya. Semoga nanti ada mungkin form baru lagi atau true final formnya gitu mungkin ya. Kita tunggu saja tentang Wonder Almighty ini guys. Nah tadi kan di awal kita udah sempat nih ngomongin kalau Tante Sophia bakalan menghilang-hilang gitu ya wujudnya, atau mungkin kayak entitasnya. Cuman di sini sama Yuri dikasih pedang Kurayami ya, Ankouken Kurayami, supaya bisa menyegel Tante Sophia ini. Menyegel tuh dalam artian yang baik ya teman-teman. Dia tuh kayak supaya menahan Tante Sophia ini supaya nggak menghilang gitu. Dan alhasil di sini karena diberikan Kurayami, maka Yuri lah yang
terancam gini ya, wujudnya dia yang menghilang-hilang gitu, kayak tangannya di sini terlihat mulai menghilang ya. Tapi karena di sini punya pedang cahaya, mungkin Yurinya lumayan santai dikit lah ya. Karena kalau Yuri menghilang, dia pasti menjadi pedang cahaya. Sedangkan di sini Tante Sophia yang diberikan Angkoken Kurayami, dia bakal menjadi user Angkoken selanjutnya ya. Jadi nggak terlalu memaksakan usernya karena di sini udah dikasih juga sama si Yurinya pedangnya ya buat menahan Tante Sophia. Jadi di sini Tante Sophia bakalan debut sebagai Kamen Rider Calibur di next episode Kamen Rider Saber ya. Jadi ini tuh nggak bisa dibilang kalau dadakan gitu ya atau terlalu memaksakan. Ini tuh lumayan smooth banget caranya Tante Sophia menjadi Kamen Rider, atau mungkin alasannya Tante Sophia menjadi Kamen Rider ya. Bisa dibilang karena Tante Sophia yang udah dari lama berpengalaman gitu di markas Sword of Logos, dan juga dialah yang kayak mengetahui pedang-pedang itu ya, bisa dibilangnya kayak pengguna Calibur yang sebelumnya gitu guys. Jadi kita tunggu aja Tante Sophia menjadi Calibur. Kemudian di sini akhirnya muncul juga istri dari Pak Ogami atau istri dari Kamen Rider Buster yang bernama Haruka Ogami ya. Sekaligus dia adalah ibu dari Sora ya teman-teman. Jadi diceritakan di sini sih katanya dia baru pulang atau mungkin tiba-tiba pulang ke Jepang lagi setelah dari luar negeri ya. Mungkin dia bisa bilang kerja gitu di luar negeri gitu ya teman-teman. Jadi di sini diperankan sama Arisa Nakajima ya. Dan fun fact nih sedikit ya teman-teman. Jadi istrinya Ogami ini pertama kali muncul di manga Kamen Rider Buster gitu, manga atau komik lah saya bilangnya. Ya seperti ini guys, bisa kalian lihat komiknya. Jadi kalau misalnya kalian tuh pengen baca komiknya, silahkan komen aja di kolom komentar, nanti gue bakal kasih link buat ngebacanya, oke? Dan manga atau komiknya itu merupakan official dari Toei-nya langsung ya, bisa dibilang seperti itu, karena ada kesinambungannya juga dengan series Kamen Rider Saber ya. Di sana tuh diceritakan perjalanan Ogami menjadi Kamen Rider Buster gitu. Dan juga by the way, kenapa alasan istrinya ini tiba-tiba balik ke Jepang ya, karena di scene atau di episode 44 kalian itu Kamen Rider nih, para Kamen Rider di seriesnya Saber nih bakalan OTW melawan Storius kan. Jadinya mereka menghabiskan waktu dulu dengan orang-orang yang mereka cintai, baru nanti pergi ke medan perang ya. Karena perangnya itu dimulai di besok pagi atau di episode 45 tentu saja. Nggak cuman Pak Ogami saja yang menemui orang yang dicintanya. Di sini juga Kamen Rider Blaze atau Rintaro menemui Meisudo ya. Cuman nggak terlalu penting juga yang dibahas sama Rintaro. Intinya Rintaro pengen Meisudo nunggu. Tapi kita ngebahasnya lebih ke yang spesifik lagi ya. Yang lebih penting atau mungkin poin pentingnya sini adalah pertemuan kembali antara 3 orang sahabat, yaitu Kento, Toma, dan juga Luna. Dimana di sini tuh Lunanya udah menjadi gede gini guys ya. Jadi kemungkinan besar Luna ini tiba-tiba menjadi besar tuh karena dia sudah mulai berani mendekati Toma, atau mungkin karena janji mereka yang berkumpul lagi di tempat yang sama tuh udah terkabulkan ya. Jadinya Luna tuh mau menampakkan wujudnya yang asli atau mungkin wujudnya yang sebenarnya. Udah nggak bocil lagi nih teman-teman ya. Jadi di sini juga ada kemungkinan bahwa mereka bertiga lah yang bakalan ada atau yang bakalan menjadi pelindung Wonderworld. Nggak cuman Toma sama Luna, karena ada sedikit bocoran scene-nya di sini guys, kalian bisa melihatnya. Yaitu ada latar green screen yang dimana ada Toma, Luna, dan juga Kento yang bajunya warna putih. Dan kemungkinan besar kalau ini menurut gua tuh mereka bakalan pergi ke Wonderworld ya, karena ada green screen. Kalau nggak ada green screen bisa aja di bumi. Kalau ada green screen kayak gini berarti bisa aja ada CGI Wonderworld-nya ya. Jadi mereka bakal menjadi pelindung Wonderworld nantinya. Itu masih asumsi gua ya, atau teori dari gua. Jadi bisa aja mereka melihat apa gitu ya, bisa jadi juga. Dan di sini juga bisa jadi merupakan bocoran scene dari movie-nya, karena di movie-nya juga ada si Toma dan juga ada Luna yang dewasa ya. Tapi gue nggak berani memastikan juga kalau ini merupakan bocoran scene untuk series ya. Bisa jadi ini merupakan bocoran scene buat movie-nya nanti ya, atau movie yang superhero Senki gitu. Jadi kalau menurut kalian siapa nih yang benar ya? Apakah ini merupakan bocoran next episode Saber atau mungkin ini bocoran dari movie-nya? Silahkan komen di kolom komentar ya. Kemudian setelah para ksatria menemui orang yang dicintainya, seperti tadi yang gue sebutkan, Ogami dengan istrinya, Toma dengan teman-temannya, kemudian di sini ya mereka bakalan pergi menuju pertarungan ya teman-teman, yang dimana mereka bakalan bertarung dengan Storius tentu saja ya, yang menjadi last boss di episode 45 nanti. Dan juga di sini ada Tante Sophia yang tentu saja bakal debut menjadi Kamen Rider Calibur nantinya ya. Oke, jadi ini wajib ditunggu juga Tante Sophia-nya. Jadi di next episode bakal ada 10
Satria yang bakal team up ya tanpa Kamen Rider Velsion ya. Jadi ini lumayan menarik banget buat ditonton guys. Dan karena ada 10 Satria, pastinya ada banyak sekali scene CGI buat efek handsinnya ya. Dan kalian bisa lihat di sana kaliburnya udah posenya cewek banget ya teman-teman. Jadi di sini untuk episode akhir-akhir Saber ada total 2 female rider ya, yaitu Kamen Rider Sabella dan juga Kalibur ya teman-teman. Oke, gitu dia. Dan mungkin itu dia dari pembahasan Kamen Rider Saber episode 44 kali ini ya, lumayan singkat banget karena gua juga punya waktu sesingkat itu doang buat ngebuat video ini, karena nanti proses render videonya itu cukup lama, jadi ya mau gimana lagi, pasti bakal upload malam hari ya teman-teman. Oke, jadi gimana nih menurut kalian tentang episode 44 kali ini? Cukup menegangkan dan juga cukup naik turun gitu ya scene buat kali ini, karena ada bahagianya, ada juga waktu untuk menghabiskan dengan orang tercinta, dan juga ada scene yang OTW fighting gitu ya teman-teman. Lumayan menarik juga episode kali ini. Jadi buat episode minggu depan sangat-sangat gak sabar gua untuk menontonnya guys ya, karena lagi beberapa episode lagi Kamen Rider Saber bakalan tamat ya. Oke. Mungkin itu dia dari episode kali ini yang saya gue bahas. Misalnya kalau ada masukan silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa bantu gue nge-share video kali ini ya teman-teman. Dan kalau kalian suka video kali ini jangan lupa like, kemudian subscribe juga biar gak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di konten Gibah Satsu gua selanjutnya guys. Oke, bye bye.